Shalom, jemaat yang dikasih Tuhan. Selamat datang di ibadah online GBI Petukangan House of Hope pada minggu ini. Untuk info persembahan, baik itu persepuluhan, umum, ucapan syukur, dan juga diakonia, dapat ditransfer ke rekening BCA yang tertera di layar berikut. Bukti persembahan mohon difoto dan dikirimkan ke nomor hotline House of Hope di nomor telepon 0822 9900 8683. Selamat hari Minggu, selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Happy Sunday semua. Tema yang akan dibahas hari ini adalah 3 berkat kekudusan bagi generasi Yeremia. Ini adalah hari-hari yang sangat menentukan bagi umat Tuhan di akhir zaman, di mana semua orang sedang ada dalam kondisi yang tidak menentu karena pandemi yang melanda seluruh dunia. Dengan adanya situasi seperti ini, kita sebagai umat Tuhan dihadapi dengan 2 pilihan. Kita bisa menyerah kepada keadaan di sekeliling kita, atau kita bisa bangkit dan melakukan kehendak Tuhan pada zaman ini. Salah satu kehendak Tuhan pada zaman now adalah Dia akan membangkitkan sebuah generasi yang disebut sebagai generasi Yeremia. Ini adalah sebuah generasi anak-anak muda yang dipersiapkan untuk penuaian yang terbesar di akhir zaman ini. Ciri-ciri generasi Yeremia seperti yang disampaikan oleh gembala sidang kita adalah anak-anak muda yang dipenuhi dengan Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Tuhan mempunyai rencana yang hebat untuk generasi ini. Namun iblis mengetahui hal tersebut. Oleh sebab itu, dia berusaha dengan segala macam cara untuk menghancurkan generasi ini dengan dosa dan segala daya tariknya. Ibrani 12 ayat 14 berkata, "Berusahalah hidup damai dengan semua orang dan kejarlah kekudusan, sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun akan melihat Tuhan." Ayat di atas adalah bukti di antara begitu banyak firman Tuhan yang menunjukkan bahwa kekudusan adalah perintah dan syarat yang dari Tuhan kalau kita mau melihat kuasa dan kemuliaannya dinyatakan. Sebaliknya, dosa adalah penyebab utama gagalnya atau tertundanya rencana dan kehendak Tuhan di dalam kehidupan orang percaya. Sayangnya, banyak anak Tuhan tidak menyadari hal ini. Iblis akan selalu berusaha untuk menutupi kebenaran ini dengan berbagai tipu muslihatnya. Jadi apa sebenarnya yang iblis sedang berusaha untuk melakukan? Pertama-tama, iblis mau menghancurkan masa depan generasi Yeremia. Iblis memang tidak maha tahu, tetapi dia tentu mengetahui banyak hal. Dia mengetahui kekuatan dan kelemahan kita. Dan beberapa contoh senjata yang sering dipakai iblis melawan generasi muda adalah kekerasan, narkoba, imoralitas seksual, dan banyak hal lainnya. Lalu apakah yang terjadi ketika kehidupan generasi muda dikuasai oleh dosa? Yang pertama adalah hatinya menjadi keras. Hal pertama yang direbut iblis ketika seseorang hidup dalam dosa adalah hatinya. Sebab dosa menjauhkan kita dari Tuhan dan membuat kita dingin terhadap firman Tuhan. Kekerasan hati akan membuat kita susah untuk diajar dan dibentuk oleh kebenaran firman. Yang kedua adalah hidupnya tidak menjadi maksimal. Yohanes 15 ayat 5 berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia akan berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Kehendaknya adalah supaya kita hidup dalam segala kelimpahan, baik jasmani maupun rohani. Tetapi dosa menjauhkan kita dari semua itu. Tetapi pilihannya ada di tangan kita masing-masing. Mari kita menabur yang baik, maka kita akan menuai keberhasilan dan kebaikan bagi kemuliaannya. Yang ketiga adalah kebinasaan kekal. Dosa pada akhirnya akan membawa kita kepada kematian, yaitu hukuman yang kekal di neraka. Banyak orang sekarang bersembunyi di balik pengajaran yang berkata, sekali selamat tetap selamat. Tetapi seperti yang dikatakan oleh firman Tuhan di Filipi 2 ayat 12, kita mempunyai tanggung jawab untuk mengerjakan keselamatan itu. Oleh sebab itu, bangunlah dan hidup dalam kekudusannya. Saudara, ada 3 berkat yang akan kita terima ketika kita memutuskan untuk hidup dalam kekudusannya. Yang pertama, kita akan siap untuk menerima kepercayaan yang besar dari Tuhan. Seperti yang dikatakan di Matius 25 ayat 21. Tuhan mau mempercayakan hal yang besar kepada kita, tetapi itu semua harus dimulai dari ketaatan kita akan firman-Nya. Sekali lagi,
pilihannya ada di masing-masing tangan kita. Yang kedua adalah kekudusan akan mendatangkan berkat dan anugerah Tuhan yang berlimpah. Menurut Yesaya 48 ayat 18-19, damai sejahtera dan kebahagiaan akan terus berlimpah bagi mereka yang mentaati firman Tuhan. Ketika kita memilih untuk hidup dalam kekudusannya, maka berkat dan penyertaannya senantiasa melimpah dalam hidup kita, bahkan jauh sampai keturunan selanjutnya. Yang ketiga adalah kita akan mengalami kuasa dan kemuliaannya. Tuhan Yesus memanggil kita untuk menjadi saksinya. Dia mau memanifestasikan kuasanya melalui hidup kita. Dan itulah sebabnya dia memanggil dan mengutus satu generasi di akhir zaman, yaitu generasi Yeremia. Generasi anak-anak muda untuk menggenapi rencananya bagi dunia ini, yaitu penuaian yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Oleh sebab itu, ambillah keputusan untuk hidup di dalam kekudusan Tuhan, supaya rencananya yang indah digenapi di kehidupan kita semua. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati. Mazmur 91 ayat 1 sampai 16, firman Tuhan berkata, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah engkau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya kita semuanya ada dalam keadaan yang baik karena Tuhan Yesus, Tuhan yang kita sembah, Dia yang menyertai kita sampai pada hari ini. Yang percaya mari bersama-sama kita katakan amin. Kita percaya, kita mau memuji Tuhan dari tempat ini. Umat Tuhan, siapapun kita saat ini, hari ini yang mengikuti tayangan ini, yang menyaksikan tayangan ini, biarlah berkat Tuhan, mujizat Tuhan dinyatakan atas setiap kita dimanapun kita berada. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Ayo kita bertepuk tangan, kita memuji nama Tuhan, sebab Dia ajaib, Dia luar biasa. Amin. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu. Jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu, sambil melihat kemuliaan-Mu.
sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Amin. Sungguh Kau tak menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Yang percaya, mari bersama-sama kita katakan amin. Hey. Ya Tuhan, Engkau Allahku, aku mencari wajah-Mu, jiwaku haus kepadamu, rindukanmu. Ku pandang tempat kudus-Mu sambil melihat kemuliaan-Mu, sebab kasih setiamu lebih baik dari itu. Ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau tak menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Katakan ku memuji Tuhan seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau tak menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Mari bersama-sama angkat tanganmu kepada Bapa di surga. Katakan, ku memuji Tuhan seumur hidupku. Amin. Dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau tak menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat. Ku memuji seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi nama-Mu. Sungguh Kau tak menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku. Sekali lagi bersama katakan, ku memuji Tuhan seumur. Ini doa kami Tuhan, ini pernyataan kami buat kasih setia-Mu. Demi nama-Mu. Sungguh Kau tak menjadi penolongku, di bawah naungan sayap-Mu jiwaku melekat kepadamu. Katakan, sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Sebab kasih setiamu lebih baik dari hidup. Haleluya, mari bersama-sama katakan, ya Tuhan, Engkau Allahku. Apa yang dimaksudkan dengan Pentakosta ketiga? 1. Pentakosta ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat zaman now, melebihi yang terjadi di Azusa Street. 2. Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan yang terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. 3.
Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. 4. Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat akan kembali ke Yerusalem. 5. Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Kami percaya Tuhan besar kasih setiamu. Engkau Tuhan yang menyertai. Engkau Tuhan yang memberkati kami Tuhan. Biarlah setiap kami umat-Mu Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan, hadirat-Mu menjamah setiap kami. Sebab kami percaya di dalam hadirat-Mu kami dikuatkan. Di dalam hadirat-Mu kami terima mujizat yang daripada-Mu. Dan kami percaya sekalipun kami mengikuti yang menyaksikan tayangan ini Tuhan dari rumah-rumah. Kami percaya hadirat-Mu menjamah setiap kami yang ada di rumah-rumah Tuhan. Terima kasih. Kami mau sembah Engkau Tuhan Yesus. Sebab tidak ada yang lain di dalam hidup kami selain daripada Engkau. Mari sembah Dia, sembah Dia. Kami memuji nama-Mu, kami sembah, haleluya. Ku tinggikan Yesus. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Selain Kau tiada yang lain, hanya Kau milikku di surga. Sekalipun dagingku lenyap, hatiku lelah tak berdaya. Ku
sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Mari kita sembah Tuhan kita. Hanya Kau satu di hatiku. Biarlah setiap kali ketika kami datang kepadamu ya Tuhan, dengan rendah hati kami mau katakan kami perlukan Engkau di dalam hidup kami. Kami butuhkan Tuhan Yesus yang menjamah setiap kami. Sebab hanya di dalam Engkau Tuhan kami dipuaskan. Hanya di dalam Engkau Tuhan kami terus dikuatkan. Mari umat Tuhan yang terkasih, mari sembah Dia dari tempat di mana engkau berada. Percaya dengan iman bahwa Tuhan hadir di tengah-tengah setiap penyembahan kita. Mari sembah Dia. Shikaralabaya daralabaya 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 shi. Haleluya. Kami sembah Kau, kami tinggikan, kami agungkan Tuhan. Shikandarabaya darabaya 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 shandarabaya shi. Oralabata karalabaya darabaya 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 shanda. Hinamaya shandarabaya. Haleluya. Mari bersama-sama katakan ku sembah. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu di hatiku. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain. Hanya Kau satu. Ku sembah Engkau, Allah yang perkasa. Ku sanjung tinggi nama-Mu di hidupku, Tuhan, tiada yang lain.
katakan layak Tuhan kau dipuji dan disembah. Amin. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Sekali lagi katakan, layak dipuji disembah, Kaulah yang bertahta dulu sekarang dan selamanya. Raja atas segala raja, namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Namamu besar termulia. Mari kita berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus, sebab Dia yang termulia, Dia yang layak dipuji dan disembah. Sorak-sorai katakan haleluya. Sorakan katakan haleluya. Engkau yang di rumah-rumah percaya dengan iman mujizat Tuhan terjadi. Sebab itu sorakan katakan haleluya. 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 Shalom, saudara yang dikasih Tuhan. Hari ini kita masuk di dalam perjamuan kudus. Mari kita lebih dulu berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah dalam nama Tuhan Yesus. Mari Tuhan tuntun kami dalam firman-Mu, supaya apa yang kami lakukan adalah sesuai dengan kehendak-Mu. Apalagi Tuhan pada masa-masa pandemi pada saat ini, mari Tuhan Roh Kudus, tolong kami dalam kehidupan kami, sehingga kami menjadi umat yang pemenang. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah ini dari awal, pertengahan sampai pada akhir dalam tangan penguasa-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Saudara yang dikasih Tuhan, firman Tuhan hari ini berjudul menghadapi masa pencobaan. Di dalam Roma pasal 8 ayat 18 mengatakan, sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita, sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Saudara yang dikasih Tuhan, semua penderitaan kita zaman ini, yaitu penyakit, kesengsaraan, penganiayaan, kesulitan, apalagi pandemi hari-hari ini, itu tidak berarti dalam pengertian yang lebih daripada kemuliaan Tuhan. Dibandingkan dengan kemuliaan Tuhan yang akan diterima oleh orang-orang percaya, pandemi atau kesulitan
apapun juga hari-hari ini, itu tidak berarti. Jadi oleh karena itu, apa yang akan kita harapkan, apa yang kita harapkan pada hari-hari ini adalah bahwa kedatangan Tuhan Yesus nantinya Dia akan membawa kita kepada kemuliaan yang penuh. Paulus mengatakan, sebab itu kita tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kita semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kita kemuliaan yang kekal, yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Saudara dikasih Tuhan, semua secara lahiriah kita mengeluh di masa-masa pandemi ini. Kenapa masa pandemi ini kok tidak berakhir-berakhir? Tetapi sebenarnya Tuhan sedang membawa kita untuk supaya kita lebih dewasa di dalam iman kita. Jadi Tuhan sedang mendewasakan kehidupan kita hari-hari ini. Ini harus disadari. Dalam pandangan rohani, kesukaran yang dipikul oleh orang-orang percaya ini ringan dibandingkan kelimpahan kemuliaan yang akan dinyatakan kelak. Jadi oleh karena itu saudara, kita jangan melupakan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan hari lepas hari, karena kita akan memperoleh kemuliaan itu. Dibandingkan dengan kemuliaan, jangan dibandingkan dengan kesengsaraan-kesengsaraan yang lain. Jangan mengeluh terus. Tetapi mari dalam batin kita, kita akan memperoleh kemuliaan. Nah, hari-hari ini, ketika kita menghadapi masalah-masalah yang seperti ini, iman kita sedang didewasakan, supaya kita lebih sungguh-sungguh terhadap Allah. Karena itu, saudara, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah kita harus mengerti, yang pertama, percayalah bahwa Allah sangat mengasihi Anda. Itu yang pertama. Allah sangat mengasihi Anda. Petrus mengatakan, karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Lawanlah dia dengan iman yang teguh, sebab kamu tahu bahwa semua saudaramu di seluruh dunia menanggung penderitaan yang sama. Dan Allah, sumber kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan, dan mengokohkan kamu sesudah kamu menderita seketika lamanya. Ialah yang punya kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Dia, Tuhan Yesus, sangat mengasihi Anda. Oleh karena itu, saudara, rendahkanlah diri kita. Rendahkanlah di dalam diri kita. Supaya orang-orang yang melihat, orang-orang lain yang melihat bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, itu selalu merendahkan diri, tidak sombong, tidak tinggi hati. Firman Tuhan mengatakan kenakanlah, jadi dipakai kenakanlah, kenakanlah. Ini adalah satu perintah pada kita. Maka kalau kita mengenakannya, kita akan memperoleh, yang pertama adalah kita akan dikenal
sebagai orang percaya dalam Kristus, kita selalu, perhatikan saudara, yang pertama, kita selalu akan bertindak rendah hati terhadap orang lain. Yang kedua, yang B adalah kita akan menerima kasih karunia dan pertolongan Allah. C, Ia yang memelihara kamu, kata Petrus. Selanjutnya adalah pemeliharaan Allah di tengah-tengah pandemi bagi setiap anaknya. Ini ditekankan sepanjang firman Tuhan dalam Alkitab. Semua ketakutan, kekhawatiran, dan keprihatinan kamu harus diserahkan sepenuhnya kepada Allah. Serahkan. Kalau Anda menyerahkan semua ini kepada Tuhan, itu berarti Anda rendah hati. Tidak ada rasa kesombongan di dalam diri kita untuk mempertahankan hal yang tidak benar. Firman berikut mengatakan, lawanlah iblis. Ketika umat manusia jatuh dalam dosa, iblis menguasai dunia ini. Bahkan ia menjadi pemimpin roh-roh jahat. Dan ini yang kadang-kadang mengganggu kehidupan orang-orang percaya untuk tidak percaya kepada Tuhan. Roh-roh jahat berseliweran dalam kehidupan kita untuk mematahkan iman kita di dalam Tuhan Yesus. Tetapi saudara, ini harus dikalahkan dengan doa. Dengan iman yang sungguh-sungguh. Berdoa setiap hari. Harus menjadi suatu kebiasaan. Bangun pagi, berdoa, baca firman. Menyembah, memuji Tuhan. Sebab saudara, janji Tuhan kepada kita adalah kehidupan yang kekal. Saudara akan memperoleh kehidupan kekal. Jadi mulailah sekarang untuk selalu berusaha mendekat kepada Dia. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Tuhan Yesus ikut menanggung penderitaan kita. Tuhan Yesus ikut menanggung. Luar biasa, saudara. Di dalam kitab Ibrani dikatakan, sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya, sama dengan kita. Ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri takhta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Saudara, di dalam Yesaya pasal yang 53, Yesaya bercerita tentang nubuat tentang Tuhan Yesus, bahwa Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina, sehingga orang menutup mukanya terhadap Dia, dan bagi kita pun Ia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya penyakit kitalah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira Dia kena tulah, dipukul dan ditindas. Luar biasa nubuat daripada Yesaya ini. Karena Kristus turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, maka kita dapat dengan penuh keberanian menghampiri takhta Allah. Artinya, kita mengetahui bahwa doa dan permohonan kita diterima oleh Bapa di surga. Dari tahta kasih karunia mengalir kasih, mengalir pertolongan, mengalir kemurahan, mengalir pencurahan Roh Kudus. Salah satu berkat terbesar dari keselamatan ialah bahwa Kristus kini merupakan imam besar kita yang membuka jalan langsung ke hadapan Allah Bapa. Yang ketiga, saudara, berpalinglah kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Berpaling kepada Allah
dengan doa yang sungguh-sungguh. Yesaya 43, berpalinglah kepadaku dan biarkanlah dirimu diselamatkan, hai ujung-ujung bumi, sebab akulah Allah dan tidak ada yang lain. Demi aku sendiri, aku telah bersumpah dari mulutku, telah keluar kebenaran, suatu firman yang tidak dapat ditarik kembali, dan semua orang akan bertekuk lutut di hadapanku dan akan bersumpah setia dalam segala bahasa. Allah mengundang semua orang di bumi untuk berpaling kepadanya dengan pertobatan untuk menerima keselamatan. Selanjutnya Paulus mengatakan, Roma 14, karena ada tertulis, demi aku hidup, demikianlah firman Tuhan, semua orang akan bertekuk lutut padaku dan semua orang akan memuliakan Allah. Demikianlah setiap orang di antara kita akan memberi pertanggungan jawab tentang dirinya sendiri kepada Allah. Paulus selanjutnya mengatakan dalam Filipi, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala apa yang ada di langit dan yang ada di bumi dan yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah. Bertekuk lutut segala yang ada di langit. Apa yang ada di langit? Malaikat-malaikat. Dan apa yang ada di bumi? Manusia. Yang di bawah bumi adalah orang-orang yang sudah meninggal. Mereka semua harus bertekuk lutut kepada Tuhan. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, pengakuan kita bahwa Yesus adalah Tuhan menguatkan, membuat Allah Bapa dipermuliakan. Ini adalah akhir daripada kehidupan kita. Yang keempat, firman harus dibaca setiap hari. 1 Timotius pasal 4 mengatakan, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya dalam perkataan, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Sementara itu, sampai aku datang, bertekunlah dalam membaca firman, di dalam membaca kitab suci, dalam membangun dan mengajar. Saudara, ini adalah merupakan satu syarat penting bagi orang percaya. Firman harus dibaca setiap hari, supaya pemikiran kita tentang dunia, kepercayaan kita tentang apa yang di dunia, dan juga saran-saran iblis yang masuk di dalam dunia ini itu dihilangkan atau ditolak oleh firman Tuhan. Jadi harus kita baca supaya iman kita makin dewasa. Awasilah dirimu. Apakah kita tiap hari membaca firman? Tidak. Awasilah dirimu. Awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan diri dari semua orang yang mendengar engkau. Lihat saudara, awasilah dirimu sendiri. Nah, 4 hal yang kami kemukakan tadi. Yang pertama adalah percayalah bahwa Allah sangat mengasihi Anda. Yang kedua, Tuhan Yesus ikut menanggung penderitaan kita. Yang ketiga adalah berpalinglah kepada Allah dengan doa yang sungguh-sungguh. Dan yang keempat, firman Tuhan harus dibaca setiap hari. Maka kemenangan atas penderitaan pencobaan ini, penderitaan pribadi Anda, akan Anda peroleh. Roma 8 ayat 37 mengatakan, tetapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang. Oleh Dia yang telah mengasihi kita,
Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa baik yang ada di atas maupun di bawah, ataupun suatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada di dalam Kristus Tuhan kita. Semuanya ini kukatakan kepadamu, kata Yohanes, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia. Luar biasa. Sepanjang masa penderitaan, ingatlah nubuat Tuhan bahwa sebagai orang percaya akan mengalami kesulitan. Nantikanlah dengan penuh pengharapan. Apa yang kita harapkan? Kemuliaan. Dan kemuliaan Tuhan ini sebetulnya hari lepas hari sudah bisa kita rasakan. Pada saat kita mendapat kesusahan, kita berdoa. Pada saat kita sakit, kita berdoa. Dan Tuhan sembuhkan. Nah, yang menyembuhkan itu adalah kemuliaan Tuhan. Bukan karena kuasa kita sendiri. Itu adalah kemuliaan Tuhan. Jadi mari saudara-saudara, kalahkan diri kita sendiri. Serahkan kepada Tuhan diri kita sendiri. Kenakan firman Tuhan itu dalam diri kita, supaya kita diubah menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan setia. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur bahwa Engkau selalu memelihara kehidupan kami. Ampuni kami yang kadang-kadang kami tidak yakin. Hari ini kami berjanji padamu Tuhan, kami selalu akan membaca firman-Mu, supaya kami taat dan setia. Terima kasih Tuhan. Kami mau masuk dalam perjamuan kudus. Mari urapi kami semuanya Tuhan. Biarlah tubuh dan darah Yesus itu ada di dalam kehidupan kita, dan Roh Kudus menuntun dalam kehidupan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, perjamuan kudus hanya diperuntukkan bagi anak-anak yang sudah berusia 12 tahun ke atas dan sudah dibaptis, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Di dalam 1 Korintus 11 mengatakan, sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita, dan sesudah itu Ia mengucapkan syukur dan memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Demikian juga Ia mengambil cawan. Sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, bukanlah cawan pengucapan syukur, yang atasnya kita mengucapkan syukur adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Marilah kita mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Puji syukur hanya bagimu, ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih
Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagimu, terima kasih Yesus. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih untuk tubuhmu, terima kasih untuk darahmu, kami satu dengan Engkau. Mari Roh Kudus tuntun kami dalam kehidupan kami, supaya kami menjadi pemenang dalam setiap permasalahan yang kami hadapi. Kami serahkan kehidupan kami serahkan keluarga kami dalam tangan penguasaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat tangan kita. Kiranya Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kiranya Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkannya kepadamu, menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oh, kiranya kasih karunia, damai sejahtera Allah Bapa di dalam anak yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan yang indah dengan Roh Kudus, menyertai kehidupan kita mulai